Tumbuhannya dari situ kali. Si Pate mengambil. Jadi rolan. Saur. Kita mulakan Pak Haji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para bapak, para bunda, jamaah yang terkasih, rumah yang bertua, keluarga beserta keluarga yang lain yang hadir juga di rumah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah Ta'ala karena kita lagi menjalin silaturahim. Mudah-mudahan perbuatan yang kita lakukan ini bisa kita jaga hingga akhir hayat kita sebagai bentuk amal soleh dalam rangka mengamalkan perintah Rasulullah SAW tentang kita disuruh untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh pada tali Allah. Sebelum kita memulai kaji, kita pasanglah niat karena yang kita kerjakan sekarang ini adalah wajib di atas wajib, yakni mendengarkan kajian agama sebagaimana hadis talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maksudnya ilmu din, ilmu agama yang terdiri dari tauhid, fikih dan tazkiyatun nafs atau tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Bunda yang Allah muliakan, Pak Haji, Bunda Haja, wabil khusus Bunda Asmiati di rumah ini. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita. Hari ini kita membahas kitab berbahasa Arab Melayu. Nama kitab ini Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul mahabbati, bab tentang cinta, mahabbah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berkata di hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku, kata Allah. Jadi karena Allah mereka saling mencintai. Al-yauma yazilluhum fi zilli, pada hari ini al-yauma azilluhum fi zilli, aku menaungi mereka dengan naunganku. Yauma la zilla illa zilli, tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Jadi ditanya, mana orang-orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Cerita, ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia katakan bahwasanya Nabi menyampaikan seorang laki-laki ziarah mengunjungi ia akan seorang laki-laki yang lain pada satu dusun. Yang lain itu karena disuruh Allah Ta'ala. Jadi Allah ada menyuruh mengganti pada jalan seorangnya itu malaikat berkata. Jadi malaikat datang di jalan untuk menuju laki-laki yang ingin dikunjunginya tadi. Berubah bentuklah dia menjadi orang yang bertanya kepada orang yang mau menjumpai laki-laki ini. Berkata ia, kemana kehendak pergi? Kemana engkau mau pergi, kata dia. Maka berkata, aku berkehendak pergi kepada saudara bagiku, dianggap saudara, pada dusun ini. Maka katanya, adakah baginya atasmu nikmat yang diberinya akan dikau? Katanya. Jadi malaikat itu bertanya, kamu sudah dapat nikmat, ada yang kau dikasihnya sama kau, ada yang terpaut hatimu dengan dia. Jadi dikatakannya, tiada lain daripada bahwa ku kasih akan dia karena Allah, bukan karena dia baik sama aku, bukan karena nikmat, bukan. Aku menjumpai dia karena aku kasih kepada Allah, aku menyukai dia itu karena Allah. Jumpa gitu ya. Katanya maka bahwasanya aku pesuruh Allah. Kata orang itu tadi, aku ini malaikat. Aku ini malaikat. Wallahu alam, ini kisah dalam kitab Jam'ul Fawaid ya. Jadi Syekh Daud bin Abdullah Fatani ini belajar di tanah Arab, di Mekah pada saat itu, bagian tim untuk mengumpulkan kitab-kitab ya yang ditengoknya di alam Melayu, belum banyak kitab Melayu, dialah mengumpul kitab-kitab Arab besar yang tidak kita jumpa. Macam cerita di sini tentang masalah keutamaan bismillah. Kita kan pernah dengar ada 2 setan yang gemuk satu dan setan yang kurus satu, jumpa dia. Jadi setan gemuk ditanya buat setan yang kurus. Atau kebalikan awalnya itu, kebalikannya. Hai setan kurus, tan katanya. Ya tan katanya, karena sama-sama setan. Satu tan. Tan, ya tan katanya. Kau kurus sekali kau nih, kata dia. Kau kurus sekali. Tampilanmu tak teratur. Jadi si setan yang kurus bercakap, macam manalah aku tak kurus? Aku asal mau makan, orang yang kudampingkan tuh, dia duluan bacaan bismillah. Tak dapat aku. Ketika dia minum, dia dulu baca bismillah. Ketika mau tidur, dia juga baca bismillah. Tak dapat jatah aku sama dia. Bahkan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Kalaid ini dikatakan, disebut, dulu ada anak mendiang Ustaz Ridha Amsal menceritakan hal itu. Tapi saya tak dapat dari mana kitabnya. Dari sinilah saya tahu ada kitab berbahasa Arab Melayu yang ceritakan itu. Tapi ini berdasarkan kitab-kitab besar juga. Ya. Karena ulama-ulama yang membuat kitab-kitab macam di alam ini, ada versinya itu kitab Arab Melayu, ada bahasa Arab. Itu untuk Arab Melayu itu orang-orang yang menulis tuh, karena bahasa Arab ini, bahasa Melayu ini lingua franca, bahasa pemersatu. Ya, bahasa pemersatu. Makanya bahasa Indonesia ini memakai bahasa Melayu. Itu lingua franca dia. Jadi di Thailand pun itu juga. Ini yang ngarangnya orang Thailand nih. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Fatani itu Fatani. Di satu tempat sana. Jadi Thailand pakai bahasa Melayu, Malaysia, Singapura. Tapi Jawa tidak mau ketinggalan. Mereka juga ada buat kitab berbahasa Jawi, maka ada Arab Jawi. Ada Arab Jawi. Di Jawa tuh ada dari zaman dulu Pajajaran tuh tak mau takluk sama Majapahit. Dari zaman dulu Pajajaran itu tak mau takluk sama Majapahit, Pajajaran Sunda. Tadi baru membaca buku Buya Hamka, Perbendaharaan Lama. Dari situ banyak cerita tentang kisah-kisah sejarah yang memang luar biasa itu Buya Hamka itu. Baru beberapa saat yang lalu membaca Merantau ke Tanah Deli. Rupanya itu tentang cerita masalah poligami. Poligami ceritanya. Merantau ke Tanah Deli. Jadi Sileman nih orang Padang.
biasa berjual kain. Jadi rupanya di tebing dulu, itu kisahnya, banyak mengambil orang-orang pekerja dari luar. Ada yang ditipu dari Jawa sana dibawa kemari. Rupanya si Poniem ini diterimalah oleh mandor besar, orang Jawa juga. Dia jadi gundik nomor 9. Tapi aman. Emas banyak apa semua. Cuman Leman ini tertarik hati sama Poniem ini. Akhirnya dilarikannya lah Poniem ini tadi, namanya gundik. Pada saat itu kan dibolo sajalah. Bukan dinikahkan. Dibolo saja. Jadi dibawa nikah lah dia sama Poniem. Nah, Poniem. Tapi tutur sapa Poniem ini bagus. Diyakin kau kalau kau bawa aku nanti, aku sini tak ada siapa-siapa. Aku ini sebatang kara. Mau balik kampung pun aku tak bisa. Di kampung pun tak ada lagi famili. Itulah nikah dia. Menurut cerita dari kisah itu dia dibinje entah apa. Buat usaha, karena kainnya tambah lama tambah tersorot, duitnya tak ada. Dia ceritalah sama Poniem. Poniem lah mengasih emas-emas dia, jadi besarlah usahanya. Udah mulai besar, mulailah orang-orang dari kampung di Padang tuh ngakui, saudaraku, banyak. Akhirnya rupanya di kampung ketahuan bahwasanya si Leman ini belum punya anak dari si Poniem. Namanya Gundi, mungkin entah makan obat apa dan sebagainya. Tapi Poniem ini tutur sapanya, karena dikatakan sama Leman gini, Bang, jangan prinsip abang nikah sama aku tuh nganggap aku ini seperti orang Padang. Orang Padang itu kalau apa yang sudah diberikan kepada istri itu hak dia, nggak bisa diganggu-gugat. Itu. Jadi tak bisa tempat untuk bertukar pikiran. Jadi akhirnya rupanya orang kampung ini kesempatan ditambahnya satu nikah samanya Mariatun. Mariatun ini orang Padang. Itulah awal lagi saya cok itu. Silakanlah baca buku selanjutnya itu cerita ulasan saja. Oh tuh. Tidak promosi begini Pak, panjang ceritanya. Roman si Buya Hamka tuh. Jadi cerita waktu saya 1 hari saya selesaikan buku tuh Pak. Karena macam nonton film saya rasa. Sedap. Terbawa itu, penasaran itu. Dia akhirnya berkelahi aja lah. Ini saya cerita berkelahi, akhirnya udah dikatakan buat Poniem, abang tak akan bisa berlaku adil. Tak bisa berlaku adil. Dari situ ada juga pesan-pesannya. Aku ini bukan orang kampung, bukan orang awak. Rupanya kalau sampai di Padang sana, ada keponakan kasihnya baju, ada kasihnya duit, apa semua. Kan prinsipnya gitu, namanya apa. Dia baik si Poniem, tapi salahnya satu, bukan orang awak. Orang awak, bukan orang awak. Itu aja lah. Nah, itu. Akhirnya rupanya main surat-surat gitu, dititip di kampung, dia mau nerima perempuan dari kampung, itulah. Di satu rumah kan, ada berkelahi. Yang si Mariatun tuh tinggal di atap atas, di bagian atas. Poniem ini biasa masak. Yang itu tak pandai masak. Suka aja deh ke kedai. Akhirnya suatu saat pakai intrik lah si Poniem pura-pura sakit. Masaklah si Mariatun udah tak enak itulah berkelahi ceritanya tuh. Panjang-panjang ceritanya. Ada yang berebut kain. Entahlah. Ini cerita tentang mahabbah tadi ya, rasa cinta tadi. Jadi balik si apa nih tadi, mau kata cerita dari Abu Hurairah nih tadi. Aku mau menjumpai sahabat di kampung nih. Tak ada kebaikan yang melekat pada diriku, tapi aku cinta sama dia karena Allah. Ya, sebagaimana hadis tadi dikemukakan. Maka kata si orang yang menanya tadi, aku ini pesuruh Allah, nyamar aku ini malaikat. Ya. Makanya yang saya katakan, kok bisa begitu ya ceritanya? Kayak mana? Gitu. Kadangkala orang-orang soleh itu bisa mendapati hal-hal begitu. Contoh, kisah Nabi Isa itu punya ibunya Maryam itu kan waktu didekati laki-laki itu, Maryam, aku nih tak mau dekat kau gitu. Gitu. Kalau kau takut sama Allah menjauh gitu. Rupanya dikatakan aku ini malaikat katanya. Itu ditiupkan roh itu. Jadi diistilahkan dalam Kristen itu Ruhul Kudus itu kan. Mengatakan malaikat Jibril ini tadi. Udah itu lagi dikatakan di sini, aku ini pesuruh Allah, bahwasanya Allah telah kasih akan dikau seperti kamu kasih akan dia. Ada jamaah tanya apa puncak iman? Rupanya diungkap-ungkap puncak iman itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak dikatakan kamu beriman, tak sempurna iman, ada yang mengatakan begitu, sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Macam tamsilan lah.
Kenapa kita datang ke rumah Bunda Asmiati ini? Karena cinta kepada Allah. Mahabbah ini tadi. Ya. Bukan karena mau makan getuk nih, bukan. Bukan. Sampai tiga bulan ya kan. Saya udah cerita juga. Udah Asmiati. Kayak mana? Udah ada jawaban bahasanya itu. Udah usah pusing-pusing. Jadi istirahat sebentar untuk maju ke depan. Kadang-kadang mobil itu perlu juga istirahat ya. Kalau jalan terus ya kan ada jenuhnya begitu. Ada istilahnya evaluasi. Udah ada yang nuntut udah mantap lah tuh, tapi yang nuntut nggak datang pula. Itu nggak ngaji. Ayahanda. Subhanallah. Ya semoga Allah permudah insyaallah. Hah? Iya. Kontennya udah dapat tuh. Itu rasa cinta. Dan cerita Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah, katanya, aku dengar Rasulullah SAW, dia katakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti hadis qudsi ya. Wajib kasihku bagi dua orang yang berkasih-kasih keduanya padaku, dan yang duduk keduanya karena aku. Dan orang yang ziarah karena aku, dan yang berdiri keduanya karena aku. Jadi, dimaksudkan rasa cinta di situ orang yang berziarah karena aku. Kita datang karena silaturahmi yang Allah gariskan. Ya. Udah itu lagi kita datang kemari karena mau belajar, taklim. Kita juga ingin memuliakan sahibul bait karena ada suatu kekuatan sendiri ketika kita datang ke rumah saudara teman-teman kita. Mungkin karena kita tak datang tempoh hari lah sakit beliau. Sakit Bunda Asmiati. Habis itu sakit ya. Mungkin karena kita gak datang itu. Kalau datang ada peguatnya sedikit. Iya, macam-macam gitu. Iya, tambah capek ya. Masya Allah. Udah itu lagi dikatakan di sini. Dan pada satu riwayat firman Allah Ta'ala bermula yang berkasihan di dalam kebesaranku bagi mereka itu di atas beberapa mimbar daripada nur yang mereka menggemarkan itu daripada segala anbiya dan para syuhada. Jadi orang yang mati syahid, para nabi suka ada satu tempat terbuat daripada cahaya nanti di surga. Maka seyogyanya bagi orang yang akil berakal bahwa bersungguh-sungguh menghasilkan seumpama kasih ini hingga jadi daripada orang yang muqarrabin. Jadi orang yang suka berkasih sayang kepada makhluk Allah, itu kan, itu di dalam kitab ini itu jalan mau menjadi muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat kepada Allah. Ya. Di dalam hadis itu kan ada istilah laisa minna, bukan daripada kami, orang yang tidak mencintai, menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Assalamualaikum. Ini ada nomornya, saya simpan. Tanya tiram. Iya, ini mungkin dampak macam-macam nih. Macam-macam. Karena begini, saya hari ini kan minggu nih, Ahad. Ahad yang lalu itu famili pula pesta di Medan, abang ipar. Makanya ada tengok status saya. Bunda pakai Facebook sudah? Enggak. Oh yang live itu, kakek-kakek itu. Oh cari mobil. Oh iya mau ke Medan. Jadi dapat. Jam 11-nya saya bantai ke Tembung ngaji. Orang rumah udah hari Jumat datang. Bantukanlah sebelum membantu itu sebelum apa ya kan. Jadi orang ini lah, saya tinggal jomblo di rumah. Hari Jumat, paginya berangkat. Nyewa mobil bawa ayah orang tua. Karena sekalian mau balik juga kan, dicari dapat. Setelah itu, dimpit. Dimpit pakai itu pakai aqua tuh bisa. Di atas ya, taruh aqua. Iya, tutup. Jadi di sana ada tuan guru, mungkin umurnya 90 lebih.
Ya, dia pakai live saya itu. Namanya Tuan Guru Abdul Halim. Dia ngajar itu pakai dipan. Dia selonjor gitu, di atas duduk gitu. Udah tua sekali. Di rumah dia. Dalam waktu itu dia banyak juga ngajar-ngajar. Termasuk dia belajar kepada mufti-mufti Tanah Delhi. Di Tembung daerah Benteng Hilir. Sempat kan itu. Jadi yang mau saya katakan, kalau yang lalu dibuat taklim ini juga nggak bisa pas Medan juga kan. Pada saat itu dia cerita begini. Yang kita pelajari ini adalah ilmu wajib dan wajib. Saking wajibnya, pada saat itu dia satu kelebihannya di situ. Memang sama lah, kita nih kan sahibul bait yang nyediain makanan. Kalau dia di rumah dia yang ngasih makan orang tuh makan siang, jam 11 siang. Makan yang di Jambar, semua yang datang itu dikasih makan. Mungkin udah ada tim lah untuk apa. Ketika masuk azan Zuhur, ngaji lanjut. Bahasa dia satu. Yang kita pelajari adalah wajib di atas wajib. Sholat wajib. Kalau tidak ada ilmu sholat, maka sholat tidak diterima. Dia dari ulama-ulama terdahulu juga didapatnya itu. Itu makanya seperti Imam Malik, ada muridnya menurunkan pulpen, menurunkan alat tulis, ketika belajar, ditanyanya, kenapa engkau menurunkan alat tulismu? Azan guru. Tidakkah yang kita pelajari ini wajib di atas wajib? Wajib di atas wajib. Lanjut. Makanya ada seorang ulama semalam datang bukunya, beli di Jawa. Manajemen waktu para alim ulama. Kitab dasarnya itu Qimatuz Zaman Indal Ulama. Harga waktu di sisi ulama. Imam Nawawi itu, dia ada 2 tahun tidak tidur baring gini. 2 tahun. Tidurnya cuma sekitar 2 jam kok iya. Tidurnya begini aja. Capek begitu. Tidur. Kalau dia belajar itu 6 tahun sama dengan orang yang paling cerdas sekarang belajar 30 tahun. Paling cerdas, paling rajin. Itu cerdasnya. Itu cerdasnya dia. Dia makan 1 hari cuma sekali. Karena kalau makan terlalu banyak sering ke kamar mandi. Mengurangi waktu. Itu ada kata hadis. Gara-gara ada orang bersendawa, kata Rasul, jangan keterlaluan. Mentang-mentang kenyang gitu lah. Karena orang yang banyak kenyangnya di dunia, Lapar di akhirat. dialah yang paling lapar nanti di akhirat. Boleh jadi. Iya, kalau ada hadis begitu, insya Allah mungkin para alim ulama itu mendasarkan begini. Gaya hidup dia seperti itu karena dia merasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Makanya dia bisa tidak tidur 2 tahun itu untuk menuntaskan hafalan. 1 hari pelajaran yang harus didobitnya. Dobit itu dengan sebagaimana kayak guru itu. 12 mata pelajaran. Kalau belum istirahat. Quran 30 juz selesai dulu, baru dia istirahat. Semuanya itu, beserta taklik, catatan-catatan pinggir, ekor-ekor apa, komentar-komentar dia. Itu dia hafal. Itulah kenapa dia tidak menikah. Sampai umur 48 tahun. Karena tak ada mungkin perempuan yang bisa menandingi cara hidupnya. Kalau begitu, maulah berkelahi sama istrinya. Karena 1 hari harus 12 pelajaran yang harus diulang. Udah itu lagi, belum lagi dia menulis, belum lagi tidurnya. Begitu. Jadi umurnya cuma 48 tahun. Jadi cerita tentang Qimatuz Zaman Indal Ulama. Jadi waktu yang kita lakukan ini, kan sholat kan berat itu. Itu yang cerita Tuan Guru Abdul Halim itu. Sholat itu berat, mengaji ini lebih berat lagi. Itulah kenapa kata Bunda Haja Sipautar, sama juga dengan apa ya. Kalau ngisi taklim lah ya di masjid itu, yang sholat banyak Pak Haji. Sab, 3 sab, 4 sab. Habis itu yang ngaji bisa dihitung orangnya. Sampai pernah saya kata begini. Ustaz Somad itu kena panggilan. Satu tempat rame. Andai kata kayak pengajian kita ini, tiap hari kita nengok dia, model orang jenuh. Itu juga nampak. Kayak pasangan lah ya. Pasangan. Ini kan perlu kekuatan hati. Rasa cinta karena Allah. Ingin mempertahankan dia. Tapi kalau berpuluh tahun sama dia aja, kadang ada bosan juga nengoknya. Dia aja pun. Dia aja pun. Tapi karena kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala yang lebih tinggi daripada cinta itu. Ya, disuruh ikhlas kita.
ikhlas menerima keadaan itu. Maka kita terus menjalankan macam inilah. Kita ikhlas, kita dalam satu perkumpulan pengajian ini tetap istiqomah sebulan sekali. Gitu. Berat memang, berat. Makanya tantangannya itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ada yang ke Medan, apa dan sebagainya. Ini mungkin kalau saya pribadi tadi ditanya tukang tukang kereta ganti oli. Ada nggak pengajian hari Minggu Ustadz? Pas pula hari ini, Bante pula telepon lagi, biasanya enggak juga. Kadang ada juga, kadang enggak. Ada pengajian. Ya kalau enggak ada pengajian, paling saya tegelekak-kelekak aja di rumah tuh. Itu. Ini karena ada pengajian, karena ada kesibukan, makanya kita bergerak. Inilah bahasa mahabbah nih tadi. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang saling kasih kepada yang kecil, menghormati kepada yang tua, itu kan jalan-jalan mau menjadi orang muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ada ayat Quran seperti itu. Udah itu lagi dikatakan di sini. Karena sebab kasih yang khalib, yang belakangan itu, dan mereka meninggalkan dunia dan istakhala yastahilu istighalan mustaghil. Orang yang menyibukkan mereka dengan zikrullah. Kata Zunnun al-Misri, seorang ulama daripada tasawuf, ulama sufi rahimahullah, hai Tuhanku, tiada baik dunia melainkan dengan menyebut Dikau. Jadi dunia ini tak ada baiknya. Ya. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id ini, bahwasanya dunia ini dulu sebelum Nabi Adam turun, ini semuanya beracun. Beracun tanah, beracun air, beracun rumput, beracun, semua beracun. Beracun. Ya nggak bisa hidup macam model planet Mars, Venus, Merkurius, gas-gas alam. Ketika turun tuh hewan-hewannya pun nggak bisa. Jadi apalah penawarnya? Penawarnya biiznillah, Allah titip dari khazanahnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itulah dikasih kepada Nabi Adam. Itu tentang fadilat Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa dipilih kan? Menjadi sebagai ummul Quran, ya, induk Quran yang awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah meninggal Nabi Adam, udah tawar lah alamnya, udah tak ada racun lagi dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada juga ayat hadis Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi. Kalau itu kan syai'un. Kalau dalam kitab ini dawaun. Dawaun itu daun itu penyakit. Tidak membahayakan penyakit. Kalau itu kan sesuatu. Syai'un fil ardi wala fis sama. Di bumi dan di langit, tak ada yang membahayakan. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid, ketika ditantang pada saat itu oleh raja kafir atau Kisrah atau apa ya, untuk meminum racun. Ya. Jadi dibacanya itu, dia tidak apa-apa. Karena ada sebagian racun tak berdampak kepada yang lain. Secara umum berdampak. Contoh, anti nyamuk lingkar itu. Dulu ada membaca berita, mendengar berita di TV, di SCTV. Ya. Liputan 6 itu. Jadi ada anak memang hobinya makan itu, nggak mati dia. Sama dengan pentol korek api, ada sebagian orang. Ada juga di kampung kita ini kadang kebiasaannya apa tuh? Ketika dia hamil, makan beras kasih minyak lampu. Ya, ada yang cium, ada yang ngunyah. Bagi orang lain kan satu yang tidak pas itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah bismillah. Lalu setelah Nabi Adam meninggal, bismillah itu balik ke khazanahnya, simpanannya. Kapan datang lagi? Ketika di zaman Nabi Sulaiman. Dengan Bismillahirrahmanirrahim itu diberikanlah timur dan barat. Makanya anak keturunan Adam dapat masyrik maghrib. Tanah olahlah. Maka jadi khalifah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di zaman Nabi Sulaiman dapat bismillah lagi. Makanya Nabi Sulaiman diberikan mukjizat, dia mengendarai awan, angin. Ya. Jadi dia, makanya katanya wallahu alam apakah betul tidak, di Jawa itu ada satu nama tempat Sleman katanya. Sleman apa Sulaiman? Sleman. Sleman. Apakah memang ada hubungan dengan Nabi Sulaiman? Nggak tahu juga. Itu entah dihubung-hubungkan saja itu. Ataupun mungkin karena Nabi Sulaiman itu, dia kendaraan dia kayak sekarang lah. Orang naik kapal terbang. 8 jam, 9 jam sampai ke Mekah.
Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu dia kalau kayak film Kerasakti itu dipanggilnya awan tuh. Awan nggak datang, so, naik deh. Terbang. Nah, ini tak pala pakai boarding pass lagi apa lain sebagainya, langsung naik aja dia. Itu namanya mukjizat. Hah? Pakai karpet. Iya. Jadi kata Zunnun al-Misri ini, tidaklah baik dunia ini kecuali dengan menyebut namamu. Setelah Nabi Sulaiman itu dapat cincin dari surga, surga silakanlah ulama berbeda pendapat. Apakah surga yang akhirat itu atau surga yang Nabi Adam? Ya. Ada yang mengatakan surga itu sudah ada sekarang. Ketika nanti hancur alam dia dikekalkan karena dengan izin Allah. Ada yang mengatakan tidak, kalau yang tinggal itu hanya Allah Ta'ala. Berarti surga yang ada sekarang pun hancur. Nanti ada surga yang lain lagi. Wallahu a'lam. Karena kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Nabi Sulaiman dia punya cincin. Di cincin itu permata dia itu yakut. Warnanya merah. Allah memberikan mukjizat Nabi Sulaiman ini tatapannya juga. Tatapan dia itu bisa membakar. Makanya para setan-setan itu ketika membangun-bangun apa yang disuruh buat Nabi Sulaiman ada dalam pos, dalam mihrab. Dia pakai tongkat. Karena tongkatnya itu tadi dimakan rayap, barulah jatuh. Setahun lah lamanya. Tidak tahu para jin-jin tadi. Karena kekuasaan Nabi Sulaiman itu manusia, jin, hewan-hewan, ya seperti itu. Jadi setelah itu naik balik khazanah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam cincin itu. Dalam kitab ini dikatakan di dalam cincin itu dengan izin Allah ditulis. Karena itu dasarnya dari surga. Karena para nabi itu ada mukjizat, ada yang tongkat, ada yang batu seperti Nabi Soleh. Kalau tongkat seperti Nabi Musa, dipukulkannya ke laut, pukulnya ke batu. Kalau batu Nabi Soleh keluar di situ onta. Ya. Ada yang mukjizatnya itu Allah kasih dengan suara indah, yakni Nabi Daud. Ada yang tampan rupanya seperti Nabi Yusuf. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW dengan kitab, yakni Al-Quran. Mukjizat juga. Kalau yang lain itu ada juga kitab, tapi hanya terbatas pada saat itu. Yang jadi rahmatan lil alamin, Al-Quran. Gitu. Begitu juga Nabi Sulaiman, cincin. Maka dalam kisah ketika dia dikatakan oleh malaikat Jibril, tanggalkan cincin itu, jangan dipakai dalam keadaan berhadas. Ketika ditanggalkannya, ditaruhnya, ada jin, ada yang mengatakan jin ifrit, mengambil cincin dia, memasangnya. Lalu malih rupa, berubah bentuk dia menjadi Nabi Sulaiman. Itulah keteteran Nabi Sulaiman, kerajaan dia diambil. Karena dengan cincin tuh, karena dalam film-film barat pun cincin tuh punya pengaruh. Ini kalau Aladin gosok cincin. Dulu sampai berlaku gambar zaman apa, batu aki, cincin aja. Setiap simpang ada yang menggerendah apa dan sebagainya, cari batu. Udah itu ada Lord of the Ring. Wah, cincin juga itu. Cincin juga dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Saya entah Hellboy itu entah pakai cincin juga dia. Tuh. Udah itu lagi dikatakan di sini ketika kembali satu lagi yang datang Bismillahirrahmanirrahim itu kepada Nabi Muhammad dan tetap ditinggalkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau siapa yang makanya ada di Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap amalan yang punya cita-cita yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahan terputus. Ya. Jadi tidak bisa pula minum kamput baca bismillah, itu bukan yang baik. Atau mengempaskan kartu itu bukan perkara cita-cita yang baik. Mau dapat barakah yang baik itu mau dapat barakah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu lucu kisahnya itu. Jadi sahabat Rasulullah, saya lupa namanya. Dia memang sengaja makan tak baca bismillah. Nah, itu. Udah tinggal sesuap baru baca bismillah. Bismillah awaluhu wa akhiruh. Jadi Rasulullah tanya, kenapa kau buat begitu? Aku mau mempermainkan setan ya Rasul. Kenapa? Kalau udah aku baca begitu muntah kayak dia Rasul. Iya, biar tersiksa dia. Jijik kali aku nengok setan. Jadi dia minum tinggal sedikit baru bismillah awaluhu wa akhiruh. Dia tersiksa dia. Jadi cara aku balas dendam sama dia begitu, bukan aku tak ingat di awal, memang sengaja aku buat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini dikatakan,
Orang yang tak baca bismillah, setan itu mendampingi. Nama setan yang dalam makanan itu namanya dasim. Makanan, minuman. Kalau rumah tak ucap assalamualaikum, dasim mendampingi. Dasim itu kalau sudah melekat, itu mengganggu rumah tangga. Istri nampak kayak harimau, suami nampak kayak beruk. Pokoknya begitulah. Berkelahi aja kerjanya, tak ada aman saja. Suami orang cantik betul. Itu awar. Setan awar pula. Suami orang, bini orang, ganteng. Ya, di Facebook itu. Enggak zaman sekarang, dari dulu sudah ada. Sudah ada. Cuman tidak segiat sekarang. Tidak terlalu hanya orang-orang tertentu yang membaca yang tahu. Kalau sekarang ini kan meriah, semua jadi tahu. Jadi media sosial ini dampaknya begitu. Udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu. Jangankan bab menantu. Orang tua ngerjai anak kandung pun udah ada dari dulu. Bukan dari zaman sekarang saja. Cuman karena kita orang sekarang, kita taunya sekarang. Kalau yang dulu itu dulu. Ya. Nah, itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngambil menantunya itu ya mungkin banyaklah pemicunya itu. Pemicunya. Dan kala begini, berkaca juga. Boleh jadi si istri entah kayak mana perawaannya, entah nolak-nolak pula dia. Apatah lagi sekarang maaf kepada para ibunda bapak ya. Nontonlah film-film cabul ya. Naiklah nafsu si laki-laki nih. Istri mau diajak tak mau. Rupanya mertua pula lagi kosong. Kan begitu. Mertua pun itu juga kelakuannya. Suami tak ada. Udahlah. Udah pas lah itu koneksi lah mereka. Nah itu. Ya sekarang kan kayak gitu. Itu setan awar itu yang kayak gitu. Jangan kan bab gitu. Ustadz saya pun kena. Ada setan abiyat namanya. Orang datang pintu takabur nih ada beberapa. Ada dari babul mal, pintu harta. Nambah harta, nambah sombongnya. Ada orang dari babul ilmi. Nambah ilmunya, nambah sombongnya. Ada orang dari babul jahi. Nambah pangkatnya, nambah sombongnya. Dulu belum jadi kepala desa, masih suka menyapa-nyapa. Udah jadi kepala desa, pas ini kan pemilihan tempo hari serentak tuh Kabupaten Batubara yang memang targetnya tuh. Oh, udah payah ditegur sekarang. Ya kan bab itu. Jadi kepling saja kadang. Kepling jadi apa? Oh itu, babul jahi. Orang bisa sombong dengan tambah jabatan. Naik dulu belum kepala, mungkin baru badan dinas. Badan dinas, tangan dinas, kaki dinas. Ini jadi kepalanya sudah. Oh, udah mulailah. Segala gaya diatur. Oh, cara memandang orang tak mau gini lagi deh. Gini. Oh, menunggak manusia itu. Babul jahi. Yang lebih parah lagi apa sekarang? Babut ta'ah. Jokowi yang paling parah, Pak. Iya. Banyak kasih Cina sini jadi babu awak. Iya. Jadi presiden sini. Ceritakan sama orang yang sepaham. Ya kita sepaham. Cina banyak. Kalau tidak sepaham akan jadi fitnah. Jadi babu pun tak laku. Jadi salah satu di dalam sholat. Kalau imam tuh menyalah bacaannya. Orang yang berilmu saja yang mau farakah. Jangan ngajak kanan kiri kalau tak berilmu. Begitu juga lah tamsilan kepada pemerintah. Ya. Kalau seandainya kurang pas dengan imam tadi udah kurang pas. Begitu, kurang pas. Tapi baiknya kalau ngajak kanan kiri nanti takutnya begini. Ini sholat nih. Bacaan imam tadi Fatihahnya salah. Dan kita belakang juga kan bisa begitu. Lebih besar pahalanya kita mufarakah karena kita berilmu daripada nuruti itu tapi batal. Bukan dia nanggung dosa dia. Ini satu penyakitnya gini kan. Aku tak pas aja sama imam nih. Ngomong dia sambil. Bacaan salah. Oh kata yang ini bacaannya salah. Ngomong sama samping lagi. Bacaan salah. Dua ada dipengaruhi. Udah tiga jadinya. Samping ini tadi. Dia sama ngikut yang kayak gini. Dia ngomong sama samping lagi. Kenapa kau nggak pas sama imam tuh? Tak cocok. Bacaannya malah. Menyalah. Apa yang menyalah? Tak tahu. Pokoknya menyalah aja. Begitu juga pemerintah. Yang tahu seluk-beluknya. Ya udah. Dia saja. Kalau yang nggak tahu cuman cerita-cerita agak susah. Agak susah. Karena semua pemimpin tuh ada hitam putihnya juga. Hitam putihnya. Tinggal lagi karena kita hidup di zaman ini. Nampaklah peraturan seperti itu.
Memang ada saya baca apa namanya itu ceramah Hasyim Muzadi siapa? Yang orang NU itu. Jadi nanti akan ada jual beli namanya kebijakan. Siapa yang sanggup bayar itu istilahnya ini tokok palu nih anggota dewan. Ya. Mereka ingin undang-undang, jual beli undang-undang kayak gini ditawarkan sama anggota dewan sanggup bayar. Akhirnya undang-undang itu bukan lagi untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan di atas. Pokoknya sudah terpilih kayak lupa kacang dengan kulitnya. Nah makanya saya katakan tadi orang bisa sombong dengan babul jahi namanya. Bab al-iljah itu pangkat. Maka berlindung kepada Allah, kita jangan dari kepangkatan itu sombong. Tapi yang lebih parah lagi ada dari pintu babul ta'ah namanya. Jadi tadi babul ilmi, babul mal, babul jahi. Yang lebih parah lagi babul ta'ah. Orang makin taat, makin sombong ada. Makin taat dia makin sombong, makin rajin dia sholat makin sombong. Ada itu lebih parah lagi tuh. Mentang dia sudah berjilbab, perasaan dialah ahli surga itu. Oh, ada lagi apa? Nengok orang yang tak apa, harusnya dia doakan hidayah, gitu. Ya. Pokoknya asal dia janggut dia paling panjang, dialah yang ahli surga tuh. Perasaan dia. Oh. Atau yang model-model bercadar pula dialah. Kadang bukan apa-apa. Cadar sekarang ini sudah juga jadi fashion. Ya, bukan memburukkan. Wah, ini pakaian ummul mukminin, betul, pakaian ummul mukminin. Tapi dia bukan ummul mukminin, sifatnya. Aku kan mau contoh gitu. Tapi kadang-kala kita pandang dia kadang bercadar, sholat tidak juga. Tidak juga, karena tengoknya biar nampak keren lagian pun mungkin entah apa yang mau disembunyikan di mukanya. Entah banyak jerawatnya, entah sumbing bibirnya, entah giginya pula ompong. Oh, no juga lagi kan. Oh, biar apa? Biar penasaran orang itu. Buka bercadar Bogota. Mau lah bercadar. Bercadar apa? Iya. Maksudnya begini, silahkan bercadar. Silahkan. Itu kan ada amalia. Boleh, tidak apa, boleh bercadar, boleh tidak bercadar. Tapi jangan sempat dari babut ta'ah ini tadi muncul takabur. Nah, sehingga bisa mengecekkan orang dengan dia perasaan makin taat. Begitu, babut ta'ah ini tadi. Jadi baru ini di-share buat kawan di Medan. Saya tidak menyebutlah ya siapa nama ustadznya. Tapi tempatnya itu di Datuk Kabu. Di Datuk Kabu. Jadi anak tuh, maaf, anak-anak ya di bawah-bawah umur 20-an lah. Diperkosa oknum ustadz di Datuk Kabu. Di masjid ini kata dia disebut. Perempuan begini, kalau perempuan tuh berani dia menceritakan buruk dia di depan umum, dia udah cacat juga jadinya. Jadi dalam ilmu pidana, itu persentase untuk meyakinkan dia udah sangat besar. Karena tak mungkin dia yang menceritakan malu dia. Walaupun di zaman almarhum dai sejuta umat, Zainul MZ, dulu kan pernah juga dikasus begitu juga. Cuman kita ini kan disuruh untuk usnuzon, sangka baik, sesuatu yang tak tahu kita. Kadang-kala mungkin orang ingin memburukkan, tapi itu. Jadi maksudnya yang lalu apa tahun 2022 apa tahun 2021 yang 20 orang itu diperkosanya daripada santrinya di Bandung yang hamil 2020. Oh, itu. Jadi kalau kita perhatikan pula, bukan tak ada setan itu datang walaupun orang kan sudah dikatakan iblis itu ahli Quran, hafal Quran. Kalau tidak tak bisa digelincirkannya ahli Quran. Dia hafal hadis, makanya orang-orang yang hafal hadis pun bisa dikelincirkannya walaupun dia banyak keilmuannya. Ya. Makanya yang bisa melindungi kita daripada Allah sebagaimana hadis Rasulullah nyuruh itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman Allah lah yang bisa melindungi kita daripada syaitan. Saya nggak bisa. Bahkan lagi baca Quran pun setan pun datang. Wa idza quri'al Quran fasta'iz billah. Apabila dibacakan Quran maka minta perlindunganlah kepada Allah. Makanya sunnahnya
dalam sholat itu membaca a'udzubillah itu sir. Sir. Sebelum bismillah, sebelum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dijaharkan kalau imam itu bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab fikih begitu. Ya, tidaklah jahat. Ya, ukuran telinga dia saja. Kalau perempuan ya sir. Kecuali dia agak menguatkan tapi tidak di atas suara laki-laki kalau dia berjamaah dengan sesamanya. Bahkan di dalam kitab Majma'ul Badrain ada namanya Majma'ul Bahrain itu ya. Ada satu kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Itu kitab berbahasa Arab Melayu juga. Bahkan di setiap mau Fatihah setiap rakaat baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin disunnahkan karena di qaul ulama, dia dibuat menurut ulama dengan tabarruk. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang mendatangkan waswas. Setan yang mendatangkan waswas itu walhan. Walhan itu setan untuk masalah taharah dan salat. Ada yang mengatakan nama lain walhan itu adalah khandab. Atau ada yang baca khanzab. Ada yang baca khinzab. Serahlah. Masalah harakat dan titiknya saja. Jadi walhan itu ganggu salat kita dia. Ganggu bersuci kita. Rasanya asal udah wudhu kayak mau kentut, kayak ada bekas mau bau baru kencing ya, macam ada yang keluar sedikit. Ketika mau sujud rukuk mau keluar. Tuh. Tadi waktu mau sholat belum mau terkentut, udah mau sholat mau terkentut-kentut, udah dalam sholat gitu. Itu walhan itu. Ada lagi setan yang datang untuk kalau mau taat ngantuk sih, namanya wasnan. Kalau wasnan itu diapakannya ke mata kita, taruhnya tepung, ngantuk aja. Tapi kalau untuk yang perkara maksiat matanya cegak sih. Itu namanya wasnan. Hah? Ada orang dia karena mengetahui nama-nama anak iblis ini. Dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad. Dia mengganti syaitan itu dengan nama iblis, anak iblis itu. Artinya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Tadi ganti nama a'udzubillahi minal a'war. Ya Allah aku berlindung daripada a'war. A'udzubillahi minal walhan. Ya, aku berlindung daripada walhan. Min walhan gitu, daripada si walhan. Gitu. Namanya kalau udah bisa disebut, udah bisa kita cegah. Kalau syaitan masih umum. Nama asli iblis itu dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad adalah Azazil. Betul namanya Azazil. Itu saya dapat. Azazil. Jadi Azazil nih dulu cantik. Di dalam kitab, ya ini, Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Dia itu beribadah kepada Allah 770.000 tahun. 770.000 tahun. Ini sini ditulis itu. 770.000 tahun. Dia menjadi sebagai khazinul jannah. Dekatan sama dengan malaikat Ridwan. Khazinul jannah. Ya. Jadi dia kalau surga itu udah tahu, dia udah depan surga kok dia jaga. Masuk enggak lah dia. Ya. Maksudnya khazinul jannah itu. Tapi ada mengatakan waktu surga itu yang dia diusir dari surga udah masuk dia. Maka dia tak tergambar kali. Dia paling cantik, paling bersayap juga kayak malaikat, tapi dia ada bersajen. Taat, ibadahnya bagus. Di sini dikatakan nama-nama dia ada setiap langit itu. Nah, di sini kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengubahkan dengan celaka maksiat akan beberapa, ya. Jadi gara-gara dia berbuat maksiat, berubah. Kayak iblis itu. Mengubah nama iblis adalah namanya aslinya Azazil. Iblis itu nama yang setelah dia berbuat maksiat kepada Allah. Dinamakan iblis dan adalah nama pada langit pertama di dunia. Sebetulnya nama iblis ini banyak. Kalau langit dunia yang pertama namanya dia Abidan, Abid, ahli ibadah. Yang kedua pada langit kedua dia naik Raki'an. Ruku aja dia. Pada langit ketiga dia namanya Sajidan, sujud aja dia.
Pada langit yang keempat namanya khasyian, khusyuk. Iblis sanggup khusyuk. Ya. Dan pada langit kelima namanya qanitan. Orang yang qanit. Berdoa saja. Dan pada langit yang keenam namanya mujtahidan. Dan pada langit yang ketujuh namanya zahidan. Nah, itu zuhud dia. Jadi Nabi Iblis itu bagus-bagus. Tapi satu penyakitnya itu takabur. Dirubah bentuk dia. Dalam kitab ini mukanya muka kera, badannya badan B2, ibam. Itu si Iblis itu. Udah itu ada lagi kenapa anak Nabi Nuh itu kan 4. Satu yang tenggelam. Kan'an. Ada nama anak Nabi Nuh itu Sam. Ada nama anak Nabi Nuh itu Ham. Ada nama anak Nabi Nuh itu Yafis. Yang berkulit hitam itu Ham. Awalnya tidak hitam kulitnya. Warna kulitnya itu biasa. Gara-gara mencuri pandang mau menengok aurat bapaknya Nabi Nuh, Allah hitamkan kulitnya. Disitulah dari keturunan-keturunan yang hitam-hitam tuh, dari si Ham inilah bangsa-bangsa yang hitam. Negro, orang Papua, pokoknya asal-asal yang hitam. Nah, itu dari keturunan Ham itulah. Menurut dari kitab ini. Ya, Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Kalaid. Ini kitab ada yang nganjur kawan dari Medan namanya Ustadz Khairuzaman. Di sini hal-hal yang kayak bulan-bulan juga dibahas. Beberapa hal-hal yang kita tidak dapat di kitab-kitab biasa. Gitu. Jadi iblis itu berubah bentuk. Seperti itu juga Ham. Ada juga yang berubah itu kayak umat Nabi Nuh. Umat Nabi Musa. Gara-gara dia tidak mau sholat di hari Sabat, ditukar menjadi kiradatan khasiin, kera yang hina. Itu karena melakukan kesalahan itu, dosa. Lalu kita lanjutkan itu tadi tentang masalah kecelakaan. Kalau kata Zunnun al-Misri, Tuhanku tiada baik dunia ini melainkan dengan menyebutkan dikau. Dunia ini tak ada baik. Kalau tak ingat sama Allah, tak akan ada baiknya. Dan tiada baik akhirat melainkan dengan rahmat engkau. Dunia tidak baik kalau tidak zikir kepada Allah. Akhirat tidak baik kalau tidak dengan rahmat Allah. Kita banyak ibadah di dunia ini. Ngadap di akhirat nanti. Yang memasukkan kita ke surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Kalau ahli ibadah yang pertama sekali patut masuk surga adalah iblis. 770.000 tahun. Yang patut dia itu yang masuk. Karena lama ibadahnya. Bukan kita. Tapi kata kitab ini, tidaklah baik akhirat ya Allah kalau tidak dengan rahmat engkau. Dan tiada surga itu melainkan dengan melihat engkau. Surga itu kecilnya. Kalau asal bisa dapat nengok Allah, otomatis sudah dapat surga. Tapi kalau tak bisa nengok Allah, surga tidak dijanjikan. Surga itu nikmat yang nomor 2 sebenarnya. Nikmat yang pertama adalah bisa melihat Allah. Makanya ayat Quran kan disebut itu. Fa'amman khofa. Fa'amman khofa, wa'amman khofa. Fa'amman khofa maqama rabbih. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Ya, barang siapa takut Fa'amman khofa maqama rabbih. Tempat Tuhan. Dia mau takut dia berjumpa dengan Allah itu. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dapat menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Surga untuk dia. Jadi surga itu setelah bisa jumpa dengan Allah. Maka kata Zunnun al-Misri ini ada 3. Dunia mau paten itu harus dapat kita senantiasa menyebut nama Allah, zikir. Akhirat mau paten itu harus ada rahmat Allah. Dan kalau mau dapat surga harus bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita puasa itu disebutkan tentang lisaimina farhatani. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Untuk orang puasa itu 2 kegembiraannya. Pertama, kegembiraan yang jelas sudah dapat kalau mau buka senang dia. Farhatun indal fitri. Bahagia ketika mau buka walaupun cuma air putih tok saja. Senang sekali. Sedap. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan senang ketika dia berjumpa dengan Allah, membawa pahala puasa. Kita ini tak pala lama lagi nih puasa. Sekitar ini bulan apa ya? 68 ya. 60 atau 67.
Karena ini 22 Jumadil Akhir ya Pak Haji ya. Sudah 22 Jumadil Akhir. Kurang lebih begitu. Ya, tambah 2 bulan lagi 60, sekitar 8 atau 7 hari lagi. Nah, itu akan masuk. Kok pun kita ngaji sebelum ngadap Ramadan 2 kali lagi. Nah, kalau panjang umur. Nah, punya umur dan tidak atrek lagi. Ya, seperti itu. Nanti atreknya jadi 3 bulan sekali gajinya. Hari raya baru sekali, tambah lagi 3 bulan. Jadi, ya nggak apa-apa, cuti dulu. Kalau ibaratnya ini motornya lagi rusak, nunggu di simpang gitu kan. Jadi motornya diperbaiki, ketua ya. Jadi hubungi yang lain-lain gitu. Wallahu a'lam. Memang begitu. Karena memang tantangan yang namanya taklim itu lebih besar daripada bahkan sholat. Ya. Udah itu lagi dikatakan di sini. Dan kata Rabi'atul Adawiyah. Ini baru saya dapat. Ini ada namanya Gus-Gus yang di Jawa tuh, saya lupa nama Gusnya itu. Oh, bukan Gus Dur. Gus Dur udah meninggal. Ini masih hidup dia Gusnya itu. Gus Miftah. Bukan Gus Miftah, Gus apa gitu. Entah Gus Muafik namanya. Gus. Pokoknya ada gitu namanya. Orang tuh kalau ada orang yang punya kemampuan dalam apa, seperti Gus Bahak, Gus juga. Ya. Ada Gus Solah juga. Kalau dari cerita Buya Hamka, orang-orang dari tanah Jawa sana belajar ilmunya ke Pasai. Samudra Pasai. Aceh. Kalau mereka ada suatu iskal masalah, mereka akan tanya kepada ulama-ulama di tanah Pasai sana, Aceh. Gitu. Makanya kalau kita tengok hidupnya masalah pendidikan agama itu Aceh masih tetap. Habis itu pisah lagi, baru ke Jawa. Kalau di Indonesia ini paling megang di daerah inilah Sidempuan. Itu Mustafawiyah. Kalau di Madinah, Mandailing Natal. Kalau di Padang itu Padang Panjang. Tempat Buya Hamka itu ada namanya Tawalib. Saya udah sampai ke Tawalib. Tapi sekarang udah sekolahnya kayak sekolah biasa saja. Sekolah Tawalib itu. Gitu. Udah itu lagi dikatakan di sini, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Dia kasih sini radhiyallahu anha, artinya mendoakan ya. Bukan karena sahabat ya. Kata dia di sini telah hilang, mungkin bahasa Arabnya ini. Telah hilang segala bintang dan tidurlah segala mata. Dia bersenandung. Ini kan cerita Babul Mahabbah tadi. Dia dalam malamnya itu dia telah hilang segala bintang, tak ada nampak lagi dia. Walaupun sebetulnya ada, tapi hati dia udah tak nampak lagi tuh. Dan telah tidur segala mata. Dulu istilahnya kalau bintang itu ada timbulan tenggelamnya. Mungkin karena hari tidak cerah, tak nampak bintang. Dan mengunci segala raja akan pintunya. Itu udah malam sekali. Dan pintu engkau itu terbuka, hai Tuhanku. Segala manusia sudah tertutup, hanya pintu engkau yang terbuka, ya Allah. Pada malam hari ini terbuka. Barang yang adalah bahagian daripada dunia, berikanlah olehmu kepada segala kafirin. Segala di dunia ini ya Allah, nikmat-nikmatnya apa semua, kasih sama orang kafir, kata dia. Dia tak peduli, aku tidak minta itu. Dalam doa aku, tak minta. Rumah yang cantik kasih sama mereka, duit yang banyak kasih sama mereka, sawah ladang yang banyak kasih sama mereka. Lalu dilanjutkan. Dan barang yang ada bahagianku pada surga, ya. Ini tadi kata bahagianku untuk dunia kasih sama orang kafir, bahagianku untuk surga berikanlah untuk segala orang yang asin, orang yang maksiat, dan daripada mukmin. Kasih semuanya ya Allah. Dia ibadah luar biasa, si Rabi'atul Adawiyah. Tiada berkehendak daku akan dunia dan tiada berkehendak aku akan akhirat. Aku tak mau surga, aku tak mau dunia, aku tak mau akhirat. Ini bahasanya kan kalau orang ngomong ini kayak sombong ngomongnya. Dunia tak mau, akhirat tak mau. Jadi katanya melainkan melihat di kau di kemudian. Yang diinginkannya cuma satu. Yang penting ya Allah aku bisa melihatmu. Itu. Padahal kalau setelah mendapatkan bisa melihat Allah, surga dapat kan itu kata yang ini nih. Yang ingin berkata, hai Tuhanku, tiada ku dapat daripada mengadu-ngadu dan tiada mengadukan daripada bahwa kehendakku akan dikau jua. Ya Maulai itu wahai
maulaya itu, maulai Tuhanku, ya, penjagaku itu. Dan tiada berkehendak aku akan manna dan salwa. Ya, pemberian itu kan ada untuk orang Bani Israel itu. Yang air semanis madu itu, ada burung itu seperti burung dara, makanan dari langit. Maka jika engkau berikan bagiku dunia dan uqbah akhirat, maka tiada aku ridha daripada dua kampung itu, melainkan melihat akan Maula, bisa melihatmu. Aku tak redha walaupun apa yang kau timpakan dapat daripada Bani Israel yang engkau berikan kepada mereka nikmat manna dan salwa. Aku tak mau. Yang ku maukan hanya bisa melihatmu. Begitu. Jadi dapat melihat Allah tuh, kasih Allah tuh macam mana? Dengan mahabbah sesama manusia. Ini kita nih kumpul nih dalam rangka saling mencintai nih. Betulnya macam cerita tadi, udah lama tak mengaji saling tanya. Karena kita ini begini, kalaulah lama tak tahu kita kawan-kawan itu, kayak mana nasibnya ya? Sehat apa sakit dia ya? Nah itu. Maka orang datang niat dia adalah untuk berkasih sayang. Allah tuliskan konten kepada dia. Allah lagi menurunkan rahmat, sayang Allah sama dia. Maka Bunda Asmiati ini masaknya tadi kan karena sayang sama kami ini kan. Karena tahu yang lembut ini tadi, ini cocoknya yang agak-agak kurang giginya ini. Ini yang agak-agak yang kriuk-kriuk, ini yang agak apa giginya. Jadi kan pilihnya dua. Lokasinya keras semuanya. Ada zaman now, ada zaman bien. Zaman all, zaman now. Jadi itu. Karena kalau macam lagi dalam perkara bab rumah tangga. Kalau suami itu tadi dipandang dengan rasa mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Walaupun tidak sempurna lah dia membalas rasa cinta kita. Atau anak kita, atau saudara kita. Allah sudah ada punya konten di dalam rasa cinta kita tadi. Semoga apa yang saya tuturkan dari kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Kalaid ini bisa kita mengambil buah kebaikannya. Dan semoga Allah merahmati kita semua, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau ditanyakan. Insyaallah. Iya Bunda. Udah lama. Iya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, saya ini kan menunggu banyak menengok berpikir yang ada di HP ini. Diamalkan sesuai permintaan di HP ini, baca setiap hari. Biar anak begini-begini baca setiap hari. Biar anak ini macam-macam lah Pak Ustadz. Satu lagi yang kayak di HP ini, mungkin titipan dari suami saya juga nih. Kental kali dengan politik, tapi saya gimana ya, kalau diikuti politik saya nggak mampu nanti di sipil kan gitu. Satu kayak yang dibilang Menteri Agama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itulah yang buat aku pening, sesak napas. Jadi menteri apa yang seperti itu? Jadi kita kalau mau ngapain dia itu nggak bisa, dia menteri. Apa yang bisa kita buat untuk menghadapi itu? Untuk kita